Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum doa kita mulai terlebih dahulu, lihat kanan kirinya pakaian kita rapi apa belum? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang menjaga kerapian dan kebersihan. Alhamdulillah semuanya sudah rapi dan bersih. Marilah kita tawasul terlebih dahulu. Sebelum kita doa, kita tawasul kepada para nabi, para wali, ulama sholihin, dan kepada muassis YPM ini ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salli jami' muassisi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, marilah kita doa bersama. Doa sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfi syarif. Ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berdiri semuanya. Kita membaca doa ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang berbahagia, untuk masalah materi pada kesempatan ini, yaitu masalah ke-NU-an, biar kita mempunyai kefahaman yang sangat dalam dan sangat yakin tentang ghirah kita pada NU, marilah kita tonton bersama tentang video sholawat Badar. Persilakan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salam
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, kita telah menonton bersama tentang video Shalawat Badar. Selanjutnya kita tonton bersama tentang riwayat atau munculnya Shalawat Badar. Cuman sebelumnya siapkan semua alat tulis dan fahami semua kandungan dan isi yang terdapat dalam video ini, dan kerjakan tugas ini, dan ini. Shalawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Shalawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960. Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl Al-Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar Fi Fadoil Ahl Al-Badar, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji. Dan sebelum menulis syair Shalawat Badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya, layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. "Alhamdulillah," ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya.
Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. "Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini." Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar Assegaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. "Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta. Dan hingga saat ini sholawat badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Alhamdulillah, setelah kita tonton bersama tentang video tadi tentang riwayat munculnya asbab tentang sholawat badar, apakah tentang jawaban tadi sudah benar? Yang pertama, bahwa perintis atau pengarang daripada sholawat badar itu yang bernama adalah Syekh atau Kiai Haji Ali Mansur As-Siddiq. Beliau termasuk pengarang dan beliau termasuk cucu dari salah satu pendiri NU, yaitu Kiai Haji As-Siddiq Jember. Jadi sambil dilihat di bukunya apakah jawabannya sudah benar apa belum. Yang ketiga, munculnya sholawat badar ini karena pada waktu itu umat muslim khususnya secara umum semua umat rakyat Indonesia tergoda dengan janji-janji komunis atau PKI pada waktu itu. Jadi membuat janji yang sangat manis, akhirnya rakyat Indonesia terpesona, tergoda
Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi jalan dan solusi, yaitu beliau Kiai Haji Ali Mansur mimpi dan mendapat restu langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam masalah sholawat Badar ini. Akhirnya dengan sholawat Badar ini umat Islam khususnya di Indonesia ini mereka semangat untuk bergerak dan memerdekakan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah setelah kita menonton dan melihat bersama tentang sholawat Badar dan muncul dan riwayatnya sholawat Badar yang ketiga, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita tanamkan, kita iktikarkan dalam hati kita rasa mahabbah kepada beliau, termasuk kita harus tahu tentang mukjizat yang beliau miliki, dan kita juga harus tahu tentang beliau wiladahnya, yaitu kelahiran beliau lahir pada tahun berapa, di mana, dan beliau dimakamkan di mana juga. Setelah kita menonton dan menyimak tentang video tentang kisah Rasul, mukjizat Rasul, maka pahami semua kandungan dan isi yang terdapat dalam video ini dan kerjakan tentang masalah ini. Persilakan simak video ini. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya."
Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak, kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'zini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita melihat dan menonton tentang video kisah Rasul, mukjizat Rasul, dan bagi yang sudah menjawab dengan benar, maka saya kasih nilai mumtaz, masya Allah. Dari kisah itu ada beberapa kesimpulan dan indikasi. Yang pertama, bahwasanya baginda Nabi toh sekalipun bisa menghancurkan, memusnahkan suku Taif yang pada waktu itu sangat zalim, ingin membunuh Nabi, akan tetapi Nabi sendiri tidak membalas. Nabi dihadapi dengan kesabaran. Maka dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi itu diutus semata-mata menjadi rahmat, sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baginda Nabi diutus semata-mata menjadi rahmat ke seluruh alam, baik kepada manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik makhluk yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Jadi semuanya itu semata-mata mendapat rahmat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang saya hormati, karena kita sebagaimana termasuk khairul umam, sebaik-baik umat, sebagaimana di Al-Quran, ukhrijat linnas. Jadi kuntum khairu ummatin, kita ini termasuk sebaik-baik umat. Maka dalam hal ini ada 4 kriteria atau 4 ciri-ciri kita dianggap sebagai khairul umam. Yang pertama, as-sidquh, yaitu jujur. Dalam berucap kita harus jujur, dalam transaksi dan dalam semua hal kita harus jujur. Yang kedua, al-wafa bil ahdi, kita harus tepat atau memenuhi janji kita. Kalau memang kita punya utang, sanggupnya bisanya bayar 1 minggu lagi, maka kita harus ifaul wa'di, tepat waktu. Kalau memang kita sudah punya kesepakatan, perjanjian mau mengadakan rapat pada jam sekian di tempat ini, maka kita harus tepat waktu. Itu namanya ifaul wa'di, harus memenuhi janji. Yang ketiga, yaitu al-adalah, adil. Jadi karena kita semuanya ini termasuk pimpinan. Pimpinan itu bukan cuma pimpinan menjadi presiden, gubernur, tidak. Tapi ada kalanya pimpinan dalam masalah rumah tangga. Di kelas umpamanya diberi amanah menjadi wali kelas.
diberi amanah menjadi ketua kelas, diberi amanah menjadi bendahara, dan yang lainnya, itu semuanya pimpinan. Jadi harus al-adil, harus adil. Adil itu tidak harus sama, akan tetapi bisa menyeimbangkan. Contoh, ini contoh kecilnya. Contoh kecilnya dalam rumah tangga, si A punya anak 3. Ada yang SD, SMP, ada yang SMA. Maka dalam masalah uang jajan, yang dimaksud adil bukan berarti harus sama, tidak. Contohnya yang SD 5.000, yang SMP mungkin 10.000, yang SMA ini 20 atau mungkin 15.000. Jadi pengertian adil bukan harus tasawi sama. Yang SD 5.000, SMP 5.000, yang SMA 5.000, itu namanya bukan adil. Selanjutnya itu at-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana di Al-Quran dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah, 'alal birri wat taqwa, dalam masalah kebaikan dan masalah takwa. Baik dengan cara meminjamkan, baik dengan cara utang piutang. Jadi setiap orang yang butuh bantuan dan pertolongan kita, maka kita wajib untuk membantu atau menolongnya. Kalau si A butuh, kita bantu. Kalau butuh berarti A yang membantu kita, namanya ta'awun, saling bantu, saling tolong menolong. Ini termasuk namanya khairul umam, termasuk ciri-ciri sebaik-baik umat. Kesimpulan dari sifat rahmat Nabi, beliau yang sangat sabar menghadapi suku Taif, atau sekalipun beliau punya kekuatan, termasuk kekuatan doa. Karena doa beliau sangat mustajabah, mesti dikabulkan. Beliau mengatakan, inna likulli nabiyyin da'wah, ai da'watan mustajabah. Bahwasanya setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Akan tetapi nabi sendiri mendoakan rahmat, mendoakan baik, mendoakan syafaat atau hidayah kepada umatnya. Tidak pernah mendoakan jelek. Ini bisa kita tiru karena beliau termasuk teladan kita. Yang kedua, bahwasanya kita sebagai umatnya, mari kita tanamkan rasa mahabbah kita kepada beliau dengan 2 hal. Yang pertama, dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Sebagaimana perintah Al-Quran sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi, bersolawatlah kepada beliau, wa sallimu taslima, dan juga membaca salam. Jadi yang pertama, kalau memang kita cinta kepada beliau, yaitu dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Yang kedua, dengan cara meniru dan mengikuti apa yang beliau perintah, baik secara ucapan, baik secara perbuatan. Kalau beliau berakhlak yang sangat mulia, dengan ucapan yang sopan, yang santun, yang tidak sampai menyakiti orang lain, maka kita kalau memang mengatakan cinta kepada beliau, maka kita harus mengikuti apa yang beliau perintahkan. Baiklah anak-anak yang saya hormati, selanjutnya dalam hal ini apa yang saya sampaikan mulai tadi ini ada 2 kesimpulan. Bahwasanya NU itu sebenarnya muttasil, nyambung dan bersumber langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya tadi, sholawat Badar, yang mana dengan sholawat itu bisa memberi semangat kepada umat dalam kemerdekaan, itu karena mendapat restu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwasanya NU itu sangat berkiprah dalam kemerdekaan Indonesia ini, dan sampai sekarang bahwasanya NU itu sangat menjaga dalam kepersatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari dan kita menyimak tentang video yang saya tampilkan tadi, penjelasan tadi,
Maka kepada seluruh siswa, biar punya aktivitas dan kegiatan di rumah untuk membuat video sholawat badar. Setelah itu diupload di Instagram dan tandai YPM sepanjang. Tandai YPM sepanjang. Nah, anak-anak yang saya cintai, rasa syukur dan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya mengajak untuk mencium nama beliau, nama Nabi Muhammad SAW yang sudah ada di bukunya masing-masing. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga ilmu yang kita manfaat, barokah dan manfaat, dan mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim.